Hi everyone, welcome back to my channel. Setelah mencoba banyak sunscreens, aku kembali membuat video favorite sunscreen di kulitku yang jenisnya kombinasi cenderung berminyak dan kondisinya rentan berjerawat ini. Nah, aku sudah pernah bikin video part satunya, kalian bisa tonton video yang itu dulu baru tonton ke video ini. Nah, jumlah produk yang akan aku tampilkan di video ini jumlahnya sama seperti di video part 1, yaitu ada 6 produk yang dibagi menjadi 2 berdasarkan hasilnya di kulit aku, yaitu matte finish dan satin finish. Disclaimer, karena aku udah pernah bikin video full reviewnya, jadi penjelasannya di video ini bakal singkat banget. Mengenai konsistensi dan tekstur produknya, kalian bisa lihat di video review masing-masing produknya ya. Favorite sunscreens with matte finish. Seperti yang pernah aku jelaskan di video part 1, aku lebih prefer pakai sunscreen dengan hasil matte karena dia nggak bikin rambut aku nempel ke muka, terus juga dia termasuk aman dipakai di balik masker karena nggak terlalu lembab di kulit gitu. Nah, produknya apa saja? Yuk simak lebih lanjut. Oke, yang pertama ada dari brand Liska, namanya Hydra Smooth Sunscreen Gel dengan SPF 45+ PA++++. Nah, organic chemical sunscreen dari Liska ini walau hasil awalnya satin, tapi dia lama-kelamaan akan ngeset menjadi matte finish. Nah, matte finish itu beneran top matte gitu loh, tidak dry skin friendly menurut aku pribadi. Nah, kenapa? Karena feels di kulitnya tuh beneran kayak dry khasnya matte gitu loh. Paham kan matte finish yang beneran matte feelsnya gimana di kulit, pokoknya begitu. Nah, walau demikian sunscreen dengan matte finish seperti itulah yang aku suka pakai di balik masker kalau mau keluar rumah. Sebenarnya itu buat preference aja sih, aku lebih suka feels matte yang beneran matte top gitu loh. Oke, selanjutnya ada dari New Face, namanya Cover Me Sun Shield dengan SPF 30 PA+++ yang topnya warna biru kehijauan ini. Nah, jujur li, aku heran kenapa sunscreen ini tidak viral atau nge-hype. Nah, organic chemical sunscreen ini tuh feelsnya mirip dengan sunscreen Azarin Hydra Smooth yang sudah menang banyak award itu. Nah, sunscreen ini tuh memberikan hasil skin like yang cenderung matte walau tidak punya oil control. Yang sangat disayangkan hanya satu, yaitu nilai SPF dan PA-nya termasuk kecil sehingga lebih cocok dipakai indoor dan jauh dari jendela, bukan untuk pemakaian outdoor ataupun dekat dengan jendela. Gitu. Nah, segitu aja list sunscreen favorit aku yang hasilnya matte di video part 2 ini. Nah, secara harga keduanya ini tuh relatif murah karena di bawah Rp100.000. Nah, mengenai mana yang dipakai disesuaikan saja dengan lokasi kalian gitu, karena nilai SPF dan PA-nya tuh berbeda gitu. Nah, kalau kalian cuma indoor terus jauh dari jendela, kalian pakai yang New Face aja karena SPF 30, PA-nya plus cuma 3 gitu. Sedangkan kalau kalian aktivitasnya outdoor ataupun di rumah tapi dekat dengan jendela, nah kalian pakai yang punya Liska aja karena SPF-nya 45+, terus ada PA++++. Plusnya ada 4 gitu. Jadi sesuaikan saja. Favorite sunscreens with satin finish. Nah, sunscreen dengan satin finish memiliki subtle glow, alias dia nggak terlalu basah becek seperti sunscreen dengan hasil yang dewy. Nah, walau jenis kulitku kombinasi cenderung berminyak, aku nggak masalah pakai sunscreen dengan hasil satin karena biasanya nggak terlalu melembabkan seperti sunscreen dengan dewy finish. Nah, produknya apa saja? Yuk simak lebih lanjut. Oke, yang pertama ada dari brand Vestology, namanya Triple Care Sunscreen dengan SPF 40 PA+++. Jujur li, aku personally tuh kurang suka dengan tone up sunscreens karena biasanya bakal terlihat kayak topeng di kulit yang lebih gelap seperti aku ini. Nah, tapi hybrid sunscreen dari Vestology ini merupakan pengecualian. Kenapa? Karena efek tone up ini tuh bakal pudar menyatu gitu dengan kulit kita setelah berjam-jam pakai gitu. Nah, terus kalau kita keringetan itu dia nggak bakalan luntur seperti putih susu, jadi nggak bakalan bikin was-was kalau pakai ini saat keluar rumah gitu. Oke, selanjutnya ada dari Emina, namanya Sun Battle SPF 30 PA+++. Nah, walau sunscreen dari Emina ini termasuk
sunscreen lama mereka, tapi dia berhasil masuk ke list sunscreen favorit aku. Nah, bukan hanya karena performanya yang bagus di kulit aku, tapi dia juga punya ingredients list yang simple dan minimalis. Jarang loh ada sunscreen dari brand lokal yang ingredients listnya tuh to the point itu. Nah, terus dia ini tuh feels di kulit aku tuh termasuk sunscreen impian aku. Kenapa? Karena dia tuh ngeblendnya effortless banget dan bikin lagi. Nah, terus dia ini hasilnya tuh satin karena ada subtle glow. Nah, sunscreen Emina yang lama ini tuh sama dengan sunscreen New Face yang aku sebutin di awal. Jadi dia ini tuh punya nilai SPF dan PA-nya tuh kecil sehingga lebih cocok dipakai indoor dan jauh dari jendela dibandingkan outdoor ataupun dekat dengan jendela gitu. Selanjutnya ada dari brand Emina lagi, namanya Sun Battle Airy Sun Serum SPF 50 PA++++. Ini yang Barrier Hydra Burst Sunscreen. Nah, klaim normal to dry skin yang tertera di sosmed Emina tidak mengurungkan niat aku untuk mencoba sunscreen ini, karena pas dicoba ternyata cocok di kulit aku yang jenisnya combination cenderung berminyak ini. Nah, efek hydratingnya tuh berasa, tapi not too much on my skin. Makanya menurut aku, sunscreen ini bisa dipakai di semua jenis kulit, bukan hanya di dry skin aja gitu. Nah, organic chemical sunscreen ini membuktikan kalau ternyata kulit aku tuh tidak alergi terhadap ingredient lavender extract yang dulu sempat aku hindari gitu. Nah, konsistensinya yang seperti serum inilah yang bikin aku masukin dia ke list favorit aku, karena bikin pengaplikasiannya jauh lebih cepat. Nah, sunscreen ini yang Airy Sun Serum merupakan sunscreen yang aku pilih kalau aku lagi buru-buru atau lagi sakit gitu. Oke, yang terakhir ada dari brand Emina lagi, namanya Sun Battle Airy Sun Serum dengan SPF 50 PA++++. Ini yang Sika Acne Fighter Sunscreen. Nah, bukan hanya konsistensinya yang bikin aku jatuh hati, tapi juga dengan adanya kandungan salicylic acid di dalamnya. Nah, salicylic acid merupakan ingredient nomor 1 bagi pemilik kulit rentan berjerawat seperti aku. Nah, kapan lagi kan ada produk sunscreen yang juga sekaligus bisa eksfoliasi, bersihin pori-pori, meredakan peradangan, pokoknya bisa mengatasi jerawat. Dan efeknya itu ada dan nyata, at least di kulit aku, bukan hanya sekedar marketing. Nah, sunscreen ini telah menjadi pilihan pertama aku ketika aku lagi jerawatan, tapi nggak mau pakai serum maupun moisturizer khusus di pagi hari untuk mengobati jerawatnya. Acne Fighters, kalian please banget coba sunscreen ini, ngefek banget. Oke, sama seperti sunscreen yang hasilnya matte tadi, sunscreen yang hasilnya satin finish ini memiliki harga di bawah 100.000 semua. Nah, mana yang kalian pakai disesuaikan saja dengan lokasi kalian berada, karena nilai SPF dan PA-nya berbeda. Nah, jadi kalau kalian stay indoor terus jauh dari jendela, kalian bisa pakai punya either Faceology atau Emina yang Sun Battle yang sunscreen lama, karena nilai SPF-nya yang ini 40 PA+++, terus yang ini SPF 30 PA+++ gitu. Sedangkan kalau kalian aktivitas di luar ruangan maupun indoor tapi dekat dengan jendela, kalian bisa pakai sunscreen-nya Emina yang Airy Sun Serum ini gitu. Nah, kalian pakai yang mana disesuaikan saja dengan kondisi permasalahan kulit kalian gitu. Oke, itu aja produk-produk favorit aku part 2. Nah, full review bisa kalian tonton di video review masing-masing produknya ya. Nah, terus produk-produk yang nggak masuk ke list favorit aku bukan berarti nggak bagus secara kualitas. Sesederhana bukan favorit aku aja gitu. Nah, kalau kedepannya aku mencoba produk-produk sunscreen lagi dan ternyata aku suka, mungkin aku akan bikin video favorite seperti ini lagi. Nah, semoga video ini membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!